Mitos atau cerita rakyat memang tidak pernah lekang oleh waktu. Dan meski kita sudah hidup di zaman modern, namun ada saja mitos yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat di berbagai negara. Seperti di beberapa negara, serangga diyakini bisa membawa keberuntungan. Karena mitos tersebutlah ada masyarakat yang menyimpan, memasang gambar, atau melihara serangga tersebut. Dan berikut ini Spotlight telah merangkum serangga-serangga apa saja yang dianggap membawa keberuntungan. Serangga yang menjadi mitos membawa keberuntungan yang pertama adalah jangkrik. Mitos ini sudah berlangsung sejak 1000 tahun silam atau sejak zaman prasejarah. Serangga ini dianggap membawa keberuntungan dalam berbagai hal, di mana salah satunya seperti bunyi yang dikeluarkan jangkrik dianggap merupakan sinyal persahabatan. Di Cina dan negara Asia lainnya, suara jangkrik juga menjadi penanda ketika bahaya akan datang, di mana jangkrik akan berhenti mengeluarkan suara nyaringnya. Sedangkan di Eropa, membunuh jangkrik diyakini bisa mendatangkan kesialan. Hampir setiap suku Indian di Amerika juga mempercayai kalau jangkrik merupakan binatang pembawa keberuntungan. Selain itu, dalam sebuah budaya kuno di Timur Tengah, gambar jangkrik dianggap sebagai jimat yang bisa mengusir segala sesuatu yang berbau kejahatan dan bisa menangkal mara bahaya. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang menyimpan gambar jangkrik sebagai jimat ataupun disimpan di ruang tengah rumah mereka. Hewan lainnya adalah kepik. Jadi serangga yang dekat dengan anak-anak karena jinak dan tampilannya yang terbilang menarik ini telah dianggap sebagai hewan pembawa keberuntungan sejak zaman Yunani kuno. Salah satu alasannya adalah mitos yang menyebut jika keberuntungan dan kesejahteraan dekat dengan binatang yang memiliki banyak warna. Maka tak heran jenis hewan seperti kepik pun dipercaya sebagai pusat keberuntungan. Untuk itu serangga lucu ini banyak dicari dan dipelihara atau dibiarkan hidup di sekitar tempat tinggal. Sebagai contoh, dipercaya jika kepik datang pada seseorang yang sakit, maka penyakit apapun yang diderita dianggap akan sembuh. Dan jika seandainya kepik hinggap di tangan seorang perempuan yang baru saja menikah, maka jumlah titik di punggungnya adalah jumlah anak yang akan dimilikinya. Bahkan ada orang-orang yang percaya memelihara kepik akan membuat permasalahan yang datang mudah dilewati. Sebaliknya, siapapun yang membunuh serangga mungil ini, ada mitos bahwa orang tersebut harus bersiap menanggung banyak masalah. Sebab bukan hanya satu kesialan, tetapi persoalan konon akan datang sepanjang hari. Capung juga termasuk salah satu serangga yang dianggap membawa keberuntungan. Sebagai serangga yang dapat terbang dan dekat dengan angin, maka sejak dahulu capung sudah diidentikan sebagai hewan pembawa informasi dan penanda cuaca. Hal ini sangat berguna, terutama bagi para pekerja ladang. Tidak jarang capung-capung ini terbang dalam jumlah banyak. Rombongan capung yang melintasi sebuah daerah sejauh ini dianggap sebagai pertanda akan segera memasuki musim panas. Tapi tidak hanya itu, milik lahan yang dilintasi rombongan serangga ini biasanya akan melakukan perayaan. Sebab capung yang terbang di atas pematang sawah dalam jumlah tidak sedikit, dipercaya juga sebagai prediksi hasil bercocok tanam akan berlimpah. Mitos lain yang dikaitkan dengan capung seperti halnya kepik adalah kemakmuran. Selain itu, bagian tengah berada di medan perang, kedatangan capung turut dianggap sebagai pertanda baik. Ada juga yang menjadikannya sebagai simbol keberanian dan tekad. Serangga yang menurut mitos sebagai pembawa keberuntungan selanjutnya ialah kumbang scarab. Serangga yang kerap membawa bola kotoran hewan ini ternyata dipercaya sebagai pembawa keberuntungan oleh masyarakat Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno menganggap kumbang scarab sebagai hewan yang suci karena serangga ini dianggap lahir begitu saja dari kotoran kerbau atau sapi. Padahal sesungguhnya kumbang scarab memang memanfaatkan kotoran hewan itu untuk menyimpan telurnya hingga menetas. Namun bagi masyarakat Mesir kuno, kemunculan kumbang scarab secara tiba-tiba tersebut merupakan simbol dari kelahiran kembali, regenerasi, dan transformasi. Tak hanya itu, kumbang scarab juga dihubungkan dengan Dewara atau Dewa Matahari. Menurut mitologi Mesir, Dewara memperbaharui matahari setiap hari dengan menggulirkannya di langit pada siang hari dan membawanya ke dunia lain sehingga bisa terbit keesokan harinya. Kepercayaan tersebut dianggap sama dengan gerakan kumbang scarab yang membawa bola kotoran sehingga mereka bisa beregenerasi. Maka tak heran jika hewan ini dipelihara dan digunakan sebagai jimat agar keberuntungan akan datang berulang-ulang seperti proses regenerasi.
Mitos kupu-kupu sebagai pembawa keberuntungan diyakini oleh orang-orang Jepang. Seperti yang kita tahu, kupu-kupu disukai oleh banyak orang karena memiliki warna sayap yang indah. Orang-orang Jepang pun meyakini keindahan kupu-kupu bisa membuat kehidupannya seindah sayapnya. Mereka juga percaya kupu-kupu akan mendatangkan kesuksesan pada bisnis yang dijalankan. Tidak hanya di Jepang, mitos mengenai kupu-kupu akan memberi sesuatu yang baik juga diyakini sebagian orang Indonesia. Bagi yang mempercayainya, kupu-kupu ialah pertanda kekeluargaan, seperti akan kedatangan tamu atau kerabat yang sudah lama tidak bertemu. Namun seringkali mitos itu dikaitkan, jika kupu-kupu yang datang berwarna buruk, maka tamu yang akan datang juga akan membawa sial. Tetapi jika kupu-kupu yang hinggap di rumah kita berwarna indah, maka tamu tersebut akan membawa berkah. Dan mitos ini juga ada di sebagian negara Eropa. Bagi orang-orang Eropa, lebar sayap dari kupu-kupu yang hinggap dianggap sebagai pertanda apakah tamu yang akan datang itu akan tinggal lama atau hanya sebentar. Dan pemirsa, itulah mitos dari beberapa serangga yang dianggap membawa keberuntungan. Terlepas dari apakah kita percaya atau tidak, ada baiknya kita menghargai mitos-mitos tersebut sebagai bagian unik dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di